Sakti. Ya, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi pendukung seperti GPP ya. Kemudian 1DJA, tapi 1DJA ini sudah melebur di Sakti ya, mulai untuk penyusunan RKKL 2021. Berarti sekarang ini untuk penelaahan yang tadinya di 1DJA sudah bisa menggunakan Sakti. Nah, sekarang kita masuk di kelompok modul komitmen. Tapi sebelum masuk ke tema ini, saya takutnya lupa ya. Minggu depan, kalau nggak salah itu ada libur panjang ya. Rencananya gimana Mbak Nisa? Mengikut bapaknya. Ada kelowongannya gimana Pak? Yang masih kosong di mana? Enggak, ini dulu aja. Coba teman-teman diskusikan dulu yang masih kosong di hari apa. Nanti saya coba carikan waktu dari waktu-waktu yang masih kosong itu kira-kira di mana gitu ya. Nanti tolong didiskusikan aja, kalau bisa nanti kita kalau bisa nanti di WA saya coba alokasikan waktu. Nggak apa-apa sih kalau mau pagi atau siang atau sore itu coba ini dulu aja, di list dulu kapan saja yang masih kosong. Nanti saya coba untuk menyesuaikan ya, mudah-mudahan bisa. Ya, nanti didiskusikan ya Mbak Nisa ya. Siap Pak. Ini berarti kan agak panjang ya, mulai Rabu, Kamis, Jumat. Betul Pak. Sekarang 1 minggu ada berapa ini? Ada berapa mata kuliah? Ada 7 apa 8 ya? Kayaknya 7 Pak. 7 ya. 7. Berarti yang kemungkinan Senin atau Selasa ya. Saya Selasa kalau malam sudah ada jadwal yang kelas 1-nya, kelas 32. Berarti antara Senin dan Selasa itu coba dicari waktunya ya. Kalau nggak bisa mungkin malah mundur ya. Tapi kalau bisa besok maju supaya nggak punya tanggungan, di hari Senin atau Selasa cariin itunya ya, waktunya ya. Masih ada nggak? Baik Pak. Biasanya Senin penuh nggak? Senin jadwalnya? masih kosong Pak. Kosong jam berapa? Kalau di sini kosong semua Pak. Nggak, maksudnya Senin nggak ada jadwal Pak. Oh, Senin nggak ada jadwal. Ya udah kita ambil Senin aja kali ya. Kalau bisa pagi aja loh gitu. Jadi minggu besok itu Senin nggak ada kelas Pak kita. Nggak kelas 533. Oh, berarti seharian kosong? Iya, seharian kosong Pak. Ya, yang itu yang untuk yang kan Rabu, Kamis, Jumat kan libur tuh. Jangan-jangan nanti dipakai oleh yang lainnya itu. Kalau gitu kita ini dulu ya, kita set di Senin pagi ya. Berarti dimajukan ya Pak? Ya maju aja deh, daripada nanti mundur malah susah nyari waktunya. Baik. Kalau Selasa? Selasa ada 2 matkul Pak. Oh, Selasa ada 2 matkul. Ini aja deh, sementara kita ambil yang di hari Senin ya. Iya Pak. Hari Senin kita ambil. Masalahnya kalau malam itu kan nggak boleh ya. Boleh nggak sih kalau Senin malam? Senin malam. Sekarang hari Jumat. Kalau jadwal itunya sih kita yang ada kelas malam hanya Selasa sama Kamis. Senin pagi aja deh Mbak, tolong dikomunikasikan dengan itu ya, dengan bagian penjadwalan, karena itu nanti kan terkait dengan absensi juga itu. Yang 7:30 boleh deh. 7:30 pagi, baik. Ya, 7:30 pagi ya. Nanti kalau ada perubahan insya Allah saya informasikan. Rekan-rekan sekalian, kita mulai saja untuk modul komitmen. Modul komitmen ini adalah modul yang modul yang yang termasuk di dalam kelompok modul pelaksanaan anggaran. Ya, boleh dibilang justru modul pertamanya kelompok pelaksanaan anggaran. Di mana setelah Satker itu mendapatkan anggaran, mendapatkan DIPA, ya, mendapatkan alokasi dana, maka dia sudah bisa mulai melaksanakan kegiatannya.
Nah, kegiatan itu bisa dimulai dengan cara kontraktual untuk pengadaan barang dan jasa, ya, dalam rangka mendukung tupoksi kantor, ya, atau satker itu, ya. Nah, tetapi, ya, sebelum membuat kontrak, maka nanti ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di antaranya, ya, satker harus mendaftarkan supplier, ya, atau pihak ketiga calon penerima pembayaran pemerintah. Baik, ya, kalau kita bicara di ranahnya pemerintah, maka tidak lepas dari aturan, ya. Nah, di sini aturan yang digunakan, ya, mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ya, kemudian Undang-Undang Perbendaharaan Negara, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ya. Lalu ada turunan nanti sampai dengan PP dan PMK. Ya, kita langsung saja ke teknisnya, ada di PMK 190 tahun 2012, ya, di mana modul komitmen itu identik dengan modulnya PPK. Apa itu PPK? PPK adalah pejabat pembuat komitmen. Ya, pejabat yang bertugas nanti untuk melakukan perikatan. Komitmen ini kan perikatan, ya. Perikatan dengan siapa? Dengan pihak ketiga. Apakah itu berupa PT atau CV atau koperasi atau bahkan perorangan, ya, di mana PPK ini berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Maka tadi syaratnya dia harus punya DIPA dulu. Ya, kalau dia sudah punya DIPA berarti sudah ada dokumen otorisasi untuk belanja. Ya, maka pada saat, ya, PPK itu melaksanakan kewenangannya, dia bisa mengadakan perikatan dengan pihak lain, ya, dalam rangka untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, contohnya misalkan satker memerlukan gedung, ya, gedung yang ada dirasa kurang memadai kapasitasnya, maka dia ingin membangun gedung baru atau mengembangkan gedung yang lama, merenovasi gedung yang lama, maka PPK ini bisa melakukan perikatan dengan vendor atau dengan supplier, ya, dengan pihak ketiga, ya, untuk membangun atau merenovasi gedungnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara diikat dengan kontrak misalkan. Ya. Kemudian, ya, PPK juga nanti punya kewenangan untuk, ya, terkait dengan resum tagihan. Ya, setelah kontraknya itu jalan, ya, kontraknya diassign, kemudian pihak-pihak yang berkomitmen tadi sudah melaksanakan tanggung jawabnya, terutama pihak ketiga itu, kemudian, ya, selesai pekerjaannya, baik itu sebagian maupun seluruhnya, maka nanti, ya, pihak ketiga akan melakukan atau menagihkan ke satker. Ya, mereka memberikan berita acara serah terima pekerjaannya atau berita acara kemajuan pekerjaannya, kalau itu yang sifatnya termin-termin tidak sekali langsung jadi, ya, atau berita acara pekerjaannya kepada satker, ya, melalui PPK ini dalam rangka untuk menagih pembayarannya, ya. Jadi pihak ketiga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dia sudah berhasil memberikan prestasinya yang berupa barang atau jasa, maka tentunya dia berhak untuk menerima pembayaran atas beban APBN. Ya. Baik, ya. Kemudian dalam hal pembuatan komitmen terkait dengan perjanjian atau kontrak dicantumkan informasi nama, ya, nama bank, nama dan nomor rekening. Nanti kita lihat di strukturnya AJK kontraktual ada apa saja di sana. Ya, kemudian dalam hal tagihan terkait dengan penyedia barang atau jasa, bukti-bukti yang sah diantaranya meliputi referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang dan jasa. Artinya apa? Sebelum kontrak dibuat, yang namanya supplier, ya, penyedia barang atau jasa, pihak ketiganya pemerintah itu harus sudah terdaftar dulu. Terdaftar di mana? Terdaftar di Sakti maupun di Sepan. Maka nanti sebelum kita bicara kontrak, ada satu tahapan yang harus dilakukan, yaitu mendaftarkan supplier. Dan termasuk di antara fungsi modul komitmen
adalah manajemen supplier, pendaftaran supplier, perubahan supplier, sampai dengan penonaktifan supplier. Oke, baik. Kita lihat sekarang ini informasi-informasi yang nanti akan diakomodir di elemen data tabelnya supplier. Ya, contohnya di sini misalkan terkait dengan perjanjian dengan pemerintah ya, atau pihak yang boleh pembayaran dari kuasa pun paling sedikit mencakup informasi nama, NPWP, nomor rekening, yang alamat. Ini paling sedikit. Makanya nanti di Sakti itu ada yang namanya supplier header, kemudian side bank, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah ini mencoba untuk menganalogikan apa yang ada di pemerintah dengan apa yang ada di swasta. Ya, di swasta mungkin kemarin sudah belajar SIA yang tidak ada P-nya, sistem informasi akuntansi yang tidak ada P-nya. Nah, kalau pemerintah nanti tinggal dikasih P saja. Kegiatannya sebenarnya bisa dianalogikan. Ya, contohnya di sini mulai dari pemesanan barang, ya, purchase order gitu ya, dan jasa. Di siklus belanja terdapat 2 tahapan dan tugas penting, yaitu menentukan pemesanan untuk kebutuhan barang dan jasa dan memilih pemasok. Ada PR ya, purchase requisition, dan ada purchase order. Ya, hanya saja nanti di pemerintah memang tidak tergambar secara langsung pada aplikasi. Ya, untuk purchase requisition biasanya sekarang ini SOP-nya ya ada SOP-nya dari unit teknis minta barang atau jasa apa, kemudian unit bagian pengadaan barang atau jasa itu akan mengadakan purchase order kepada pihak ketiga. Ya, kemudian ketika melakukan purchase order ya, atau pemesanan barang atau jasa, maka pemerintah itu akan mempertimbangkan ya beberapa hal. Ya, mempertimbangkan beberapa hal. Ya, di antaranya yang paling utama ya kualitas, kemudian harga, karena kita punya plafon atau pagu anggaran yang mana tidak boleh terlampaui, ya maka kita juga dibatasi oleh kondisi keuangan yang kita miliki, ya. Kemudian juga hal-hal yang lain, ya contohnya terkait dengan ketergantungan atas pengiriman atau penyampaian barang dan jasa. Nah, kebutuhan untuk membeli barang dan jasa ini diinisiasi oleh fungsi pengendalian persediaan atau kebutuhan sehari-hari pegawai dari unit tertentu. Sebenarnya realnya adalah nanti ada unit tertentu, contohnya misalkan di STAN ya. STAN itu kan ada beberapa program diploma ya, ada prodi ya. Nah, masing-masing prodi mungkin nanti akan membawai unit-unit teknis yang lain. Ada yang memerlukan infokus, ada yang memerlukan laptop mungkin, ada yang memerlukan ATK kalau itu persediaan dan seterusnya. Nah, dia akan meminta ke bagian barang ini. Contohnya yang persediaan ATK-nya habis misalkan, dia bisa meminta kepada bagian pengadaan ATK. Ya, dengan ya kalau kita analogikan di swasta itu ada purchase requisition ya. Lalu dari situ nanti bagian pengadaan itu akan melakukan purchase order yang melakukan PO ya. Kemana? Ya ke supplier atau ke pemasok barang ya. Dan dalam hal purchase order ini ada yang sifatnya memang kontraktual, ada yang sifatnya LS ya, langsung non kontraktual ya, bahkan ada yang menggunakan mekanisme uang persediaan yang sebelumnya juga sudah sempat kita singgung pada waktu overview siap ya. Baik. Nah, ini memang kita menggunakan kerangka teorinya ya di sini ya, di mana ada beberapa resiko, ada beberapa ancaman pada kegiatan pemesanan barang. Antara lain misalkan ya pada saat dilakukan pembelian barang itu harganya naik atau harganya melambung ya karena mungkin ada inflasi dan seterusnya. Padahal dulu waktu kita anggarkan kita belum melihat ya adanya informasi-informasi terkait dengan harga yang naik ini. Nah, kalau belum terlanjur kontrak, nanti akan kena imbas. Tapi kalau sudah terlanjur kontrak, itu resikonya supplier sebenarnya. Misalkan, ya seperti tahun 98 yang waktu itu ada krismon, ya, ada krisis moneter. Ya, pada waktu kita kontrak, misalkan kita beli ATK nilainya, misalkan kalau kertas, katakanlah kertas HVS, 1 rem,
1000 rem misalkan, per remnya misalkan harganya 50.000 atau 60.000. Nah, kalau sudah kontraktual, sudah dikontrakkan dengan pihak ketiga, ya kalau ada resiko itu resikonya supplier. Ya. Tapi apabila kita belum terlanjur beli, ya kemudian baru beli setelah harga naik, nah ini resiko kita. Kita tidak bisa membeli barang sebanyak yang pernah kita rencanakan karena ya kondisi keuangan kita tidak memungkinkan. Kemudian ada ancaman kedua, resiko kedua. Ternyata yang kita beli barang atau jasanya kurang berkualitas. Bahkan tidak sedikit yang kemudian malah pihak ketiganya kabur atau wan prestasi. Ya, karena melihat mungkin pekerjaannya ruwet, ya kemudian yang diminta ini padahal mungkin dananya terbatas. Ya, akhirnya bisa jadi terjadi wan prestasi atau dia berusaha menyelesaikannya tapi dengan kualitas yang tidak baik misalkan. Ya, kemudian ada resiko pemasok yang kurang bagus dan seterusnya ya. Biasanya di sini sebenarnya kalau untuk pemasok pemerintah ada di e-katalog ya. Itu bisa nanti di blacklist kalau sampai kemudian ada kesalahan dari pemasok, kesalahan yang termasuk fatal, misalkan dia wan prestasi atau kabur tadi ya, belum selesai pekerjaannya ditinggal kabur gitu misalkan. Nah itu bisa di blacklist juga. Ya, kemudian pembelian barang dan jasa dari pemasok yang tidak diotorisasi. Seharusnya ini semua pengadaan, semua pembelian itu sudah melalui otorisasi dari PPK, ya karena pejabat pembuat komitmen inilah yang nanti di Satker punya peran penting dalam hal pengadaan barang atau jasa. Nah, yang terakhir ini memang sesuatu yang agak sulit ya untuk dihindari atau apa ya? Karena di sini ketika terjadi KKN antara pemasok dengan petugas pengadaan di Satker ini agak sulit kecuali kalau ada yang melaporkan ya. Nah, potensi adanya suap dari pemasok ini juga mungkin saja ada, tapi dengan adanya lelang terbuka, kemudian adanya lelang online gitu misalkan ya mudah-mudahan ini bisa sedikit demi sedikit mitigasi ya. Kemudian juga nanti ada mekanisme mutasi pegawai di Satker ini juga untuk menghindari adanya suap dari pemasok. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini contoh diagram alirnya di mana kementerian lembaga dalam hal ini Satker ya itu punya kebutuhan akan barang dan jasa. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia butuh pihak penyedia barang jasa. Dalam hal ini tadi bisa berupa perusahaan, bisa berupa CV, bisa berupa kwitansi, bahkan tidak sedikit juga bisa berupa jasa untuk keahlian tertentu itu ya bisa perorangan gitu ya. Nah, atas kebutuhan barang atau jasa itu kemudian Satker melakukan purchase order ya. Tadi yang kita sampaikan bisa melalui mekanisme kontraktual, bikin kontrak karena misalkan yang diperlukan ini barang yang nilainya besar, ya barang yang nilainya besar atau barang yang strategis ya. Tapi ada juga yang nanti tidak perlu pakai kontraktual. Contohnya kalau pengen beli laptop, ya kalau cuma beli laptop satu ya nggak usah pakai kontrak. Tapi kalau beli laptopnya 1000 bisa jadi tetap perlu kontrak, ya untuk menjamin laptop yang dibeli itu sesuai dengan spek ya oleh pihak ketiga diberikan dengan spek yang telah dituangkan dalam kontrak misalkan. Oke, ya. Jadi Satker akan melakukan purchase order ya kepada pemasok. Ya, dalam hal ini melakukan pembelian kepada pemasok. Ya, pemasok tentunya setelah dia melihat kemampuannya, makanya pada kontrak itu kan ada penilaian-penilaian terhadap supplier yang ikut lelang ya. Setelah dia lihat pemasok bisa memenuhi, kemudian dia assign misalkan kontraknya dengan Satker tadi. Nah, tiba saatnya barang atau jasanya dideliver ke Satker, ya, dikirimkan ke Satker, ya, barang dan jasa. Dan di pemerintah itu bisa jadi yang diserahkan itu tidak harus aset definitif, termasuk yang masih dalam pengerjaan, dia bisa diserahkan dengan mekanisme termin ya, termin 1, termin 2, termin 3, sampai dengan termin terakhir. Nah, ketika sudah diserahkan barang dan jasa ke Satker, berarti kan pihak ketiga sudah memberikan prestasinya. Ini loh, yang kemarin kamu pesan, ya misalkan
pemesanan pembangunan gedung. Ya, gedungnya sudah jadi, atau pemesanan pemeliharaan gedung, pengecatannya sudah selesai. Ya, atau pembelian laptop atau pembelian infocus misalkan yang bukan dari kontrak. Nah, itu akan diinformasikan ke Satker nih, sudah ada barangnya, kemudian bikin berita acara serah terima barang dengan siapa? Panitia penerima barang. Nah, kalau pihak ketiga sudah menyerahkan barangnya, maka dia berhak menagih, tolong segera dibayar karena barangnya sudah sampai atau jasanya sudah sampai. Maka nanti Satker akan mengajukan SPP, surat permintaan pembayaran, kemudian SPM, lalu dikirim ke KPPN, sehingga KPPN akan menerbitkan SP 2D. Ya. Baik, ya apa yang dilakukan di modul komitmen itu nanti akan men-trigger jurnal ke laporan keuangan. Ya. Buku besar dan laporan keuangan yang akan terdampak dengan adanya transaksi ini. Kemudian siapa yang membayar? Realnya yang membayar adalah BUN, ya, melalui bank operasional. Maka di situ nanti Satker itu kolaborasi dengan KPPN selaku kuasa BUN. Jadi walaupun berawal dari Satker, pada akhirnya pencairan dana itu nanti dari KPPN. Maka di situ melibatkan kuasa BUN, di situ adalah KPPN, ya. Nah, KPPN lah nanti yang akan yang kemudian akan menerbitkan SP2D, begitu terbit SP2D ya sudah. Ya biasanya dana itu akan ditransfer langsung ke, kalau pihak ketiga ya ke rekening ketiga, tapi kalau nanti terkait dengan UP ya itu revolving berarti ke Satker, bendahara Satkernya. Baik ya, ini secara garis besar apa yang akan kita pelajari di modul ini, dan ini menganalogikan dengan apa yang ada di swasta. Baik, ya. Kemudian ini mekanisme pembayaran, ada yang disebut dengan pembayaran langsung atau LS. Ya, contohnya apa? Pembayaran ke penyedia barang dan jasa. Jadi uangnya nggak mampir ke bendahara, tapi langsung ditransfer kepada pihak ketiga. Kemudian yang LS bendahara pengeluaran atau pihak lainnya. Untuk pembayaran non gaji, pembayaran honor dan perjalanan dinas, ini yang melalui bendahara, ya. Lalu pembayaran gaji induk, ya ini biasanya langsung kepada masing-masing pegawai. Ya, kemudian bendahara pengeluaran dalam rangka uang kas kecil, ya, UP, ya. Baik, sekarang kita masuk kepada tujuan dan ruang lingkup siklus manajemen komitmen. Ini slide-nya sangat banyak, ya. Saya ambil yang penting-penting saja yang coba kita jelaskan, nanti selebihnya silakan dibaca. Dan hari ini ada kelompok 2 juga yang akan mempresentasikan terkait dengan tema modul komitmen. Nah, kita lihat modul komitmen ini apa sih? Yaitu modul yang mengatur bagaimana Satker melakukan aktivitas pencatatan data, ya, perikatan atau kontrak dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran. Ya, walaupun nanti modul komitmen itu tidak hanya terkait dengan kontrak, ya, tadi ada terkait dengan supplier, ya, terkait dengan pembayaran juga ada. Nah, ini fungsi modul komitmen diantaranya adalah, ya, dia berfungsi sebagai alat update FA sebenarnya, ya, fund available. Di mana kalau kita misalkan ada belanja, kita di anggaran kemarin misalkan menganggarkan belanja gedung dan bangunan, ya, karena akan ada rencana renovasi misalkan. Maka modul komitmen ketika membuat kontrak dengan pihak ketiga itu sudah mencadangkan pagu. Contohnya tadi, ya, di Satker punya anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan untuk bangun atau membeli atau mengembangkan gedung yang ada. Ya, maka ketika modul komitmen membuat kontrak, ya, itu sudah mencadangkan pagu. Kalau kemarin mungkin sempat belajar di akuntansi pemerintahan, ada kita kenal dengan istilah encumbrance. Ya, sudah dicadangkan pagu yang 5M itu, misalkan akan dikontrakkan 3M untuk renovasi gedung.
Maka yang masih bebas bisa direvisi atau bisa digunakan oleh modul yang lain, tinggal yang 2M. Adapun yang 3M itu sudah di-lock, pagunya tidak bisa dipakai yang lain, bahkan tidak bisa direvisi lagi karena sudah ada komitmen dengan pihak lain. Tujuannya agar nanti ketika pihak lain ini berhasil memberikan prestasinya sesuai dengan ekspektasi ya dari Satker, sesuai dengan dokumen perikatan dari Satker dengan pihak ketiga itu, maka bisa dibayar. Ya. Karena kalau misalkan tadi boleh dipakai yang lain, ada potensi nanti kontrak ini nggak bisa terbayar, ya, karena dipakai anggarannya untuk yang lainnya. Baik ya, ini di antara fungsi modul komitmen. Kemudian tujuan modul komitmen ya antara lain ada pengelolaan data detail ya terkait supplier, baik itu supplier starter maupun pihak ketiga. Kemudian pengguna dana lain dan seterusnya ya. Oke. Baik ya. Ini yang tadi kita sebut ya. Ketika sudah ada kontrak, sebenarnya dia sudah di encumbrance, sudah dicadangkan ya supaya tidak bisa dipakai yang lainnya. Ya, walaupun nanti pada kenyataannya bisa jadi ya ada apa? Ada plus minusnya gitu ya. Ya. Nah, pada saat bikin kontrak ya, maka dia akan dikontrol ya. Hanya bisa bikin kontrak sepanjang anggarannya ada. Itu pun tidak boleh melebihi anggaran yang ada. Jadi kalau misalkan anggaran kita hanya ada 100, maka nggak boleh kita bikin kontrak itu 105. Bahkan 101 saja nggak boleh. Karena apa? Nggak cukup anggarannya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ruang lingkupnya modul komitmen, di mana di sana ada 4 ya. Yang utama di modul komitmen, yang pertama ada manajemen supplier. Ini terkait dengan pengelolaan data penerima pembayaran ya, pihak ketiga tadi, ya PT, CV dan seterusnya. Nah ini di Satker akan melakukan entry data ya supplier. Ya kalau ini supplier baru dia akan entry data, nanti ya kemudian ADK-nya akan dikirim ke Sepan melalui portal Sepan, Sepan akan itu kemudian akan diberikan NRS, nomor register supplier. Yaitu tektokan nanti antara Sakti dengan Sepan. Itu untuk menjamin bahwasanya siapa yang akan dibayar memang terdaftar baik di Sakti maupun di Sepan. Oke, di sini belum ada implikasi terhadap laporan keuangan karena supplier ini baru referensi si A, si B, si C yang akan terlibat pekerjaan atau kegiatan di kantor kita terdaftar dulu suppliernya. Nah, kalau supplier sudah terdaftar dengan benar, maka kita bisa beralih ke manajemen kontrak, di mana di antara fungsi modul komitmen adalah terkait dengan perikatan dengan pihak lain. Maka di kontrak inilah itu dilakukan. Pada saat kita kontrak dengan PTA atau PTB atau PTC, nanti ada di manajemen kontrak ini. Ya, di mana nanti Satker ya di antara cara pengeluarannya dengan kontraktual dia akan bikin dokumen kontrak dengan pihak ketiga, lalu akan dikirimkan ke Sepan ADK-nya, kemudian Sepan akan memberikan balikan yang disebut dengan nomor register kontrak. Ya, itu untuk manajemen kontrak. Ya. Kemudian ada pencatatan BST. Pada saat kontrak tadi belum juga punya implikasi ke laporan keuangan, kecuali laporan FA ya, fund available, itu bukan laporan keuangan inti, tapi itu hanya sebagai tambahan ya. Nah, kita masuk ke ranahnya BST setelah kita bikin kontrak, ya ternyata ya sudah selesai kontraknya, ya atau termin kontraknya sudah selesai, maka dia akan mengajukan serah terima barang ya BST. Ya sebagai dasar juga BST itu nanti untuk membayar ya ke negara. Ya. Ya. BST itu nanti akan
digunakan sebagai dasar untuk modul pembayaran dalam rangka membuat resume tagihan, membuat SPP sampai SP2D. Dengan dokumen yang sama, BST juga digunakan untuk melakukan pencatatan aset, ya, kalau memang BST-nya berupa BST aset, persediaan atau aset tetap atau aset absolut. Ya, tapi kalau BST-nya berupa jasa, ya maka tidak perlu dicatat atau dibukukan di neraca, nanti akan langsung masuk ke laporan operasional. Dan di Sakti ini sudah menerapkan konsep full accrual, ya, konsep pengakuan di Sakti berdasarkan dokumen sumber perolehan asetnya yaitu BAST. Kalau sudah BAST sudah diakui sebagai aset baterai itu. Kemudian ini tambahan yang baru, ada konfirmasi capaian output di Sakti, itu juga ditempelkan atau berikan di menunya komitmen, karena dia yang tahu persis, PPK yang tahu persis, ya, ketika ada proyek di kantor kita, ya, mereka tahu persis, ya, sudah seberapa banyak kemajuannya. Baik, ini alur manajemen kontrak, ya, supplier sudah kita tinggalkan, seperti intinya hanya masalah preferensi, ya, nama, alamat, kemudian NPWP dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk di manajemen kontrak, di mana di situ ada kegiatan yang disamakan atau dianalogikan dengan PR, ya, purchase requisition. Ada unit-unit yang minta, ya, tolong dong, ya, printer di tempat saya sudah habis misalkan, ya, printernya sudah habis, maka nanti, ya, dia melakukan permintaan kepada bagian pengadaan. Ya, ada yang mungkin perlu laptop, ya, apalagi sekarang banyak pegawai yang melakukan WFO misalkan. Ya, dia nanti akan merequest kepada tim pengadaan atau kepada bagian pengadaan. Baru nanti bagian pengadaan itu ketika ditelaah memang bisa dipenuhi, maka membuat purchase order, baik itu nanti itu yang bersifat LS, kontraktual atau non kontraktual. Ya, nah di situ nanti akan diverifikasi benar enggak, ya, permintaan dari unit-unit itu. Jangan-jangan sebenarnya di unit sudah ada banyak barangnya, ya, atau jangan-jangan ya memang kita belum punya barangnya, maka perlu diverifikasi terkait dengan pemilihan, perubahan, ya, supplier dan juga termasuk penerbitan purchase order. Ya. Baik, kemudian bedanya kita melibatkan dua pihak, ya, Satker dan KWPN. Nah, sedangkan dalam catatan database nanti kurang lebih seperti itu, ya. Ada ADK kontrak, ya, kemudian ada resume tagihan, ya, atau SPMS P2D, dan ada SP2D. Ya. Oke. Yang maju ini kelompok 2, presentasinya terkait dengan kontrak multi years, ya. Halo Mbak. Gimana Pak? Nanti yang presentasi materinya apa? Overview tentang manajemen supplier, overview manajemen komitmen, sama BAST sama kontrak multi year. Tapi overview-nya dikit. Iya, multi year-nya video. Ya, ya. Baik. Baik, ya, nanti kita selingi, ya. Saya tidak akan sampai akhir, nanti diselingi dengan presentasi dari teman-teman kelompok 2. Kalau memang masih ada yang perlu disampaikan, nanti kita sambung lagi setelah presentasi, ya. Ini manajemen supplier, tadi sudah kita sempat singgung, ini perlu sebelum kita bikin kontrak, suppliernya harus terdaftar dulu. Ya, dan beda titik atau beda koma dengan sepan itu jadi masalah, makanya harus betul-betul benar atau benar-benar betul sama antara sepan dan saktinya. Ya. Nah, ini proses pencatatan dan penggunaan data supplier, karena ini data referensi, ya sudah, intinya kita tinggal kirimkan ke
SPAN dalam rangka untuk mendapatkan nomor register suppliernya. Ya. Nanti ini bisa dibaca. Nah, kalau kita lihat tektokan dengan SPAN saat ini, ya di komitmen itu ada data supplier, ada data kontrak. Ya. Nah, itu yang kemudian dikirimkan ke SPAN, SPAN akan memberikan balikan nomor register supplier ya, untuk yang pertama dan nomor register kontrak untuk yang kedua. Ya. Nah, sekarang kita lihat role user di modul komitmen ada dua, operator dan approver. Ya, operator yang tugasnya merekam data, approver yang menyetujui. Nah, itu nanti sebagai tambahan pengetahuan aja bahwasanya di pembayaran itu mengenal adanya tipe-tipe supplier ini bukan hanya di satu ya, di existing pun juga ada harusnya. Di mana segmen cuak kita yang 12 segmen itu terjadi ini, ya, kode organisasi, kemudian fungsi program kegiatan, ya dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi nanti seiring dengan semakin banyaknya yang pakai sakti, mungkin ada yang bisa kita simplifikasi. Ya. Baik, ya ini tipe-tipe supplier. Ada supplier satker, supplier penyedia barang jasa, supplier pegawai. Kemudian ada yang selain itu, lalu ada daerah, ada penulisan pinjaman dan lain-lain. Ya. Nah ini contoh strukturnya ada supplier header, ada supplier address, ya, ada supplier bank atau pegawai atau penerus pinjaman. Nah ini interkoneksi dengan modul yang lainnya ya. Untuk menggambarkan tektokannya sakti dengan SPAN saat ini. Memang belum murni sakti, tapi dengan adanya pendaftaran supplier, ya maka nanti sakti ya itu akan mendaftarkan dari menu operator merekam, lalu approver akan membuat ADK. Nah ADK itu akan dikirim ke SPAN. Ya, jangan dibayangkan dikirim ke SPAN pakai Gojek atau Gojek itu enggak ya, tapi langsung dipush ke portal SPAN ya, di mana setelah itu nanti dari KPPN bisa melakukan pengambilan data supplier itu ya, lalu bisa dikeluarkan NRS yang nomor register supplier ya. NRS kembali ke operator lagi dalam rangka nanti untuk mencatat yang lainnya. Nah ini alur yang ada di sakti maupun di SPAN ya. Di mana apa yang dikirim dari NRS itu ke SPAN ya akan diambil ya, kemudian akan di konversi, kurang lebihnya begitu ya, menggunakan aplikasi konverter ya. Baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ya, ini terlalu teknis, kita lewatin saja. Nah, sekarang kita masuk manajemen kontrak. Nah, sebelum masuk mungkin nanti presentasi dulu dari kelompok 2. Ya, bisa jadi nanti sudah banyak yang dibahas di kelompok 2, kita nggak perlu bahas lagi di sini ya. Baik, silahkan bersiap untuk kelompok 2 untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Ya, karena tadi mirip-mirip temanya. Ya, silahkan sampaikan materinya. Ada 3 orang ya. Siapa saja Mbak Nisa hari ini? Saya sendiri, yaitu Anissa Hamidah, kemudian Farid Iqbal, sama Naufal. Baik, ya. Saya stop share, silahkan bersiap. Nanti yang lain silahkan untuk berdiskusi ya. Boleh bertanya, boleh memberikan usulan, boleh menjawab kalau ada teman yang lain bertanya. Silahkan Mbak Nisa, saya yang mau memimpin. Baik, Pak.
Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Oke. Yuk, Novel. Tes. Masuk, Pal. Oke, jadi pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Pak Agung Trianto. Malam ini kita akan mempresentasikan tentang modul komitmen yang mencakup risiko, pengendalian, dan kontrak multi-year. Jadi kami dari kelompok 2, ini anggotanya adalah pertama Anissa Nur Hamidah absen 2, kemudian Farid Iqbal absen 12, dan saya Naufal Ahmad Asrofi absen 22. Next. Jadi yang pertama kita bahas malam ini adalah tentang manajemen supplier. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Agung ya. Jadi yang pertama ini adalah pengertian supplier sendiri itu adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atau yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN. Kemudian untuk manajemen supplier itu sendiri artinya adalah suatu kegiatan untuk mengolah data penerima pembayaran untuk kemudian daftaran ke SPAN. Jadi ini untuk memanage atau mengelola tentang pembayaran kepada supplier-supplier yang tadi sudah dibahas. Next. Kemudian ini adalah user role supplier-nya. Jadi itu dibagi dua. Yang pertama itu ada operator PPK. Itu tugasnya adalah atau fungsinya adalah untuk merekam data supplier. Itu juga termasuk untuk mengupload data pegawai, kemudian mencetak resume supplier, dan mengupload atau merekam nomor register supplier atau NRS. Kemudian ada approver. Approver ini fungsinya untuk menyetujui pendaftaran supplier dan membuat ADK supplier. Next. Nah, kemudian ini di sini ada tipe-tipe supplier. Jadi dibagi ada 7 tipe. Jadi yang pertama itu adalah tipe 1. Tipe 1 ini adalah tipe satker. Jadi ini mempunyai satu penerima. Jadi ini satker ini untuk pembayaran yang sifatnya berhubungan dengan satker itu contoh jenis komitmennya adalah pembayaran UP, TUP, GUP, GU nihil, gaji non gaji, dan pengesahan dan lain-lain itu pokoknya yang berkaitan dengan pembayaran melalui rekening bendahara. Kemudian ada tipe 2 itu adalah penyedia barang dan jasa. Ini contoh komitmennya untuk pembayaran ke pihak ketiga baik kontraktual maupun non kontraktual. Ini berlaku secara umum juga. Ini juga mempunyai satu penerima dan satu rekening bank penerima. Contohnya PT ABC itu seperti pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa. Kemudian ada tipe 3 itu tipe suppliernya tipe pegawai. Nah, ini jumlah penerima itu ada banyak penerima, tidak hanya satu seperti tipe 1 dan tipe 2 tadi. Ini berkaitan dengan pegawai di Satker dan ini pembayarannya dilakukan langsung ke masing-masing rekening pegawai tersebut. Ini contoh komitmennya adalah pembayaran gaji, honor, kemudian lembur dan lain-lain. Ini yang dibayarkan langsung ke pegawai tersebut. Kemudian tipe 4 itu adalah BA999. Ini adalah bagian akun 99, tapi ini selain ini akun penerusan pinjaman. Ini contoh komitmennya adalah investasi pemerintah, hibah daerah, subsidi, kredit program, dan lain-lain. Ini juga penerimanya hanya satu. Kemudian ada tipe 5, yaitu tipe transfer daerah. Ini pembayaran yang berkaitan dengan bagi hasil ke daerah. Ini ada transfer daerah dan hibah ke daerah. Kemudian tipe, untuk transfer daerah itu ada banyak penerima ya, tidak hanya satu. Kemudian untuk selanjutnya adalah tipe 6, yaitu penerusan pinjaman. Ini penerusan pinjaman seperti ke BUMN, BUMD, Pemda. Ini yang berkaitan dengan supplier yang punya rekening penerima lebih dari satu juga. Kemudian tipe 7 yang terakhir adalah tipe lain-lain.
Ini untuk menerima pembayaran dengan jenis pembayaran pengembalian penabat. Seperti contoh komitnya adalah pengembalian pendapatan, pengembalian pajak, terus imbalan bunga, pengembalian PNBP, dan lain-lain. Ini juga banyak penerima. Next. Nah, ini untuk struktur datanya. Ini seperti yang sudah disinggung oleh Pak Agung tadi, ada sub apa namanya? Untuk struktur data, substruktur data itu ada yang pertama adalah header supplier. Ini memuat informasi pokok supplier dan informasi yang ada di dalam header itu. Contohnya adalah yang nomor 1 itu adalah NRS, kemudian nama supplier, NPWP, dan kode satker. Kemudian ada yang kedua adalah site supplier. Ini mencakup informasi lokasi yang informasi-informasi yang ada di dalamnya adalah nama site, terus tipe supplier, alamat, kabupaten, provinsi, kode pos, negara, nomor telepon, dan alamat email, serta kode KPPN. Kemudian terakhir adalah bank supplier. Ini mencakup informasi rekening supplier dan informasi dalamnya terdapat negara bank, nama bank, kode bank, nomor rekening, nama cabang bank, nama pemilik rekening, mata uang, dan kode SWIFT serta kode IBAN. Ini untuk kode SWIFT khusus untuk negara asal bank luar negeri. Jadi yang ditandai warna merah ini adalah primary key, atau seperti yang dijelaskan Pak Agung tadi, data yang atau informasi yang minimal harus ada gitu. Next. Nah, ini untuk struktur data supplier banyak penerima. Kan tadi ada 2 tipe. Yang pertama adalah satu penerima dan banyak menerima. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk tipe 1, 2, 4, dan 7 itu untuk satu menerima, kemudian tipe 3, 5, dan 6 ini untuk banyak menerima. Ini juga secara umum sama seperti yang tadi, namun di sini ada perbedaan, yaitu perbedaannya ada di primary key tadi. Kemudian untuk banyak penerima ini adalah ada additional bank information atau informasi rekening tambahan. Ini memuat informasi nama pegawai, pemerintah daerah, data pengguna dana, NPWP, NIP, lokasi, alamat kabupaten atau kota, provinsi, kode pos, dan negara. Nah, untuk additional bank information ini untuk tiap tipe ini juga berbeda yang menjadi data mandatorinya. Untuk tipe 3 itu NIP, untuk tipe 5 itu nama Pemda, kemudian tipe 6 NPWP. Next. Nah, ini untuk struktur data supplier-nya. Ini maksud dari bagan ini untuk tiap struktur data itu bersifat hierarki. Jadi base supplier address, kemudian tiap supplier address itu juga terdapat 2 atau lebih ini struktur data yang lain yang mencakup supplier bank, pegawai, penerus pinjaman, dan lain-lain seperti yang dijelaskan di awal tadi. Kemudian next. Nah, ini untuk alur proses tadi sama seperti yang dipaparkan tadi. Secara singkat itu ada terbagi 2 di SPAN dan SAKTI. Ini jadi ada dari pertama itu dari operator yang merekam data dari supplier, kemudian diteruskan ke approver yang membuat ADK. Setelah ADK itu sudah jadi, kemudian di SPAN itu diupload ADK supplier tersebut dan menghasilkan NRS atau nomor registrasi supplier tadi, kemudian dicatat oleh operator. Next. Ini fungsi-fungsi data supplier. Yang pertama itu untuk registrasi data. Jadi untuk pendaftaran data supplier baru ini, baik melalui ADK atau data entry di Satker BA999 ini, maksudnya adalah registrasi supplier baru. Kemudian yang kedua adalah update data. Ini merubah data supplier yang sudah ada, yaitu merubah detail data-data supplier itu sesuai dengan struktur data yang tadi dijelaskan dan mengalokasikan fungsi manajemen user dalam pengelolaan data supplier. Kemudian inactive supplier ini
merubah data supplier yang sudah ada tadi menjadi tidak aktif sehingga tidak bisa digunakan dalam proses pembayaran. Kemudian merge supplier ini menggabungkan data-data supplier. Data-data supplier itu juga terdiri dari beberapa supplier yang berbeda dan dijadikan satu dengan supplier tertentu. Next. Ini penamaan file supplier. Itu yang pertama adalah nama file itu ada 3, yaitu BCSR, BCSU, dan BCSI. Ini seperti yang dijelaskan tadi. Untuk BCSR itu supplier baru, kemudian BCSU adalah untuk mengupdate data supplier, kemudian yang BCSI adalah inactive supplier. Tapi yang untuk inactive ini belum diaktifkan di aplikasi Sakti. Kemudian selanjutnya adalah ada kode KPPN, kemudian kode Satker, tahun, bulan, dan tanggal, serta sequence number. Next. Nah, ini permasalahan atau resiko yang mungkin terjadi pada manajemen supplier dan solusi-solusinya. Jadi yang pertama itu adalah gagal import supplier karena kode pos tidak ada. Jadi kan yang termasuk data-data tadi ada juga data terkait kode pos. Jadi ini berpotensi terjadi kegagalan karena kode posnya itu belum terdaftar karena referensi yang digunakan pada aplikasi itu sumbernya dari PT Pos, tapi karena belum didaftarkan tadi, sehingga referensinya tidak bisa diambil. Sehingga untuk solusinya dilakukan import ulang atas supplier tersebut menggunakan referensi pada aplikasi Sakti. Atau jika tidak bisa, meminta bantuan ke admin pusat untuk menambahkan referensi kode pos yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah data supplier pegawai tidak muncul setelah upload ADK.com yang bersumber dari aplikasi GBP. Jadi ini berpotensi terjadi karena pada saat mengupdate data supplier pegawai itu selain mengupload ADK tadi, tapi untuk merekam pegawainya itu belum pada menu RUH supplier, sehingga untuk disarankan solusinya itu apabila ada penambahan pegawai baru harus daftarkan dulu pada aplikasi SPAN. Kemudian nomor 3 adalah penolakan pendaftaran supplier pada SPAN dengan errornya adalah nama ADK tidak sama dengan nama supplier. Ini terjadi karena datanya tidak cocok antara nama supplier dengan NRS yang diinput. Jadi untuk mengimport data itu harus dilakukan menggunakan aplikasi Sakti karena sebelum menggunakan aplikasi Sakti karena nomor NRS itu supaya valid dengan yang terdaftar di SPAN. Kemudian yang keempat ini seperti tadi error di pegawai seperti untuk pembayaran honor, gaji, dan lain-lain yang berkaitan dengan supplier pegawai itu NIP-nya berbeda dengan yang didaftarkan baik di Sakti atau di SPAN. Ini bisa terjadi karena pada aplikasi Sakti menggunakan single database sehingga aplikasinya ada di satu server data. Nah, ini untuk data NPWP ini harusnya didaftarkan pada aplikasi Sakti untuk digunakan pada salah satu pegawai baik dalam satker berkenaan atau satker yang lain supaya tidak terjadi duplikat tersebut. Next. Kemudian yang kelima adalah terdapat duplikat data supplier saat melakukan upload file Excel pada pegawai PPNPN yang bersumber dari aplikasi SAS ini yang untuk masa saat ini sudah tidak ada error ini karena sudah diperbaiki sistemnya. Kemudian yang keenam adalah ubah supplier atau mengupdate supplier tadi ini tidak bisa dilakukan perubahan data karena secara sekaligus. Nah, tapi ini untuk saat ini sudah dilakukan perbaikan sehingga error ini sudah tidak ada juga. Kemudian ada error retur SP2D karena kesalahan atau inaktif nomor rekening di bank. Ini harusnya melakukan perekaman rekening baru atas data yang benar pada aplikasi Sakti baru kemudian didaftarkan ke KPPN. Ini karena data yang sudah didaftarkan ke KPPN atau SPAN itu akan dibuat SPM retur untuk melakukan perbaikan data yang sudah sampai di bank.
Kemudian yang ke-8 adalah perubahan nomenklatur Satker sehingga SPM-nya itu ditolak karena terjadi perbedaan nama penerima antara aplikasi SPAN dan data yang ada di ADK. Ini berpengaruh pada tipe 1 supplier tadi atau Satker. Nah, ini karena uraian penamaan Satkernya itu berubah. Jadi untuk headernya itu mengambil data pada aplikasi yang divalidasi terdahulu dengan nama Satker yang dimaksud. Jadi harus direferensi pada aplikasi Sakti maupun SPAN. Kemudian yang ke-9 itu tidak bisa mengetahui kapan supplier disetujui oleh KPPN dan mendapatkan NRS atas ADK yang dikirim ke KPPN. Ini solusinya adalah pembuatan ADK itu menggunakan menu FTP. Jadi file ADK itu akan langsung terkirim ke portal converter KPPN. Jadi untuk data-data tersebut tidak mungkin error dan bisa dilakukan pemantauan atau monitoring langsung dari aplikasi Sakti atas proses ADK tersebut pada aplikasi SPAN. Next. Nah, kemudian selanjutnya membahas manajemen komitmen yang akan dibahas oleh teman kelompok saya, Anissa Nurhamidah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Noval dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen komitmen. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian manajemen komitmen. Jadi manajemen komitmen itu adalah sebuah kegiatan. Kegiatannya ngapain sih? Kegiatannya itu mengelola data kontrak, yang dimana nanti data-data yang ada di dalam kontrak itu akan didaftarkan ke SPAN melalui KPPN. Nah, kemudian nanti manajemen kontrak ini punya tujuan, gunanya buat apa? Yang tujuannya itu ada 2. Sebenarnya tujuannya banyak sih, cuman tujuan utamanya itu ada 2, yaitu yang pertama, mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara. Jadi ketika ada manajemen kontrak ini, gunanya itu supaya supaya Satker itu bisa melakukan disiplin anggaran. Kemudian yang kedua, untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan. Nah, kemudian kita akan belajar tipe-tipe kontrak. Jadi, kontrak yang ada itu punya 3 tipe, kalau di pemerintah ya. Nah, apa aja? Ada yang pertama annual kontrak atau kontrak tahunan. Nah, sesuai namanya kontrak tahunan, berarti kontrak ini punya rentang waktu pelaksanaannya itu selama 1 tahun. Dan antara memulai kontraknya sampai selesai pelaksanaannya itu harus dalam 1 tahun anggaran yang sama. Nggak boleh lebih, tapi kayaknya boleh kurang deh. Kayaknya boleh. Nah, kemudian multi-year kontrak atau bahasa Indonesianya kontrak tahun jamak. Nah, kalau ini kontraknya itu boleh beda tahun anggaran, beda sama kontrak tahunan. Nah, kemudian nanti walaupun kontraknya ini boleh lebih dari 1 tahun anggaran atau berbeda tahun anggaran, nanti setiap tahunnya itu tetap harus merilis kontrak, nih kan? Rilis kontrak. Nah, kemudian ada yang tipe kontrak ketiga namanya rilis multi-year kontrak. Jadi dia ini adalah pembuatan komitmen tahunan atas jangka panjang tertentu yang mengacu pada alokasi DIPA. Jadi kalau menurut pemahaman saya, setelah ada multi-year kontrak ini, nanti punya anak nih. Nah, anaknya itu sih rilis multi-year kontrak. Mohon Pak Agung kalau misalkan saya salah. Terus saya akan menjelaskan tentang multi-year kontrak. Apa itu multi-year kontrak? Dia itu adalah seperti yang sudah saya paparkan tadi, adalah kontrak yang pelaksananya itu akan membebani APBN lebih dari 1 tahun anggaran. Tapi tidak semua pekerjaan itu bisa menggunakan kontrak tahun jamak. Hanya beberapa pekerjaan yang punya karakteristik yang tidak bisa diselesaikan selama 1 tahun. Misalnya membangun gedung itu kan lama ya pembangunannya, perlu waktu, perlu tenaga, kan itu harus lebih dari 1 tahun harus lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, kemudian
kontrak tahun jamak ini punya dua jenis. Yang pertama, pekerjaan penyelesaiannya itu lebih dari 1 tahun anggaran, dan yang kedua, yang pekerjaan itu bisa memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Dan paling lama pengerjaannya itu adalah 3 tahun anggaran. Seperti itu. Nah, di sini kita setelah itu kita akan menonton video tentang manajemen kontrak. Silahkan disimak. Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Halo? Belum keluar videonya, Mbak. Ini udah tayang belum, Pak? Tayang, slide-nya tayang. Slide-nya Cuman ya. videonya kok belum. Oke, bentar, Pak. New share. Nah, ini dia. Ini sudah, Pak. Udah belum? Halo? Udah. Oke. Ya sudah. Suaranya belum kedengaran, Mbak. Kenapa, Pak? Suara videonya belum. Suaranya belum ya. Oh, share komputer. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Said, Wirjaiswara BDK Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang persetujuan kontrak tahun jamak, dan kita akan membahas 4 poin terakhir dari 8 poin yang sudah saya sebutkan pada video sebelumnya. 4 poin tersebut adalah, yang pertama adalah penambahan pagu anggaran kontrak tahun jamak, yang keduanya adalah perubahan komposisi pendanaan per tahun, yang ketiganya pihak yang memproses persetujuan kontrak tahun jamak, dan yang keempatnya adalah ketentuan tambahan tentang persetujuan kontrak tahun jamak. Bapak Ibu pembelajar dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui, pagu anggaran kontrak tahun jamak sudah ditetapkan dari awal. Mungkin dalam perjalanannya ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan perlunya penambahan anggaran. Apakah penambahan anggaran bisa diperkenankan? Penambahan anggaran tentu bisa diperkenankan sepanjang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Lalu hal-hal apa yang bisa mengakibatkan penambahan anggaran tersebut? Yang pertama adalah keadaan kahar. Sudah disebutkan sebelumnya, keadaan kahar adalah suatu kondisi di luar perkiraan, di luar kekuasaan pihak yang berkontrak, sehingga kondisi tersebut memerlukan penambahan pagu anggaran. Yang kedua, terjadinya gagal lelang. Dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tentunya gagal lelang tersebut mengakibatkan perlunya penambahan pagu anggaran. Dan yang ketiga adalah bila mana penambahan pagu anggaran tersebut akan memberikan dampak atau hasil yang lebih baik terhadap pekerjaan. Permohonan penambahan nilai pagu anggaran tersebut telah sesuai dengan hasil audit dari BPKP dan telah sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa. Tentu disertai dengan dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Serta penambahan nilai pagu anggaran tersebut memberikan dampak yang lebih baik terhadap pekerjaan. Permohonan penambahan nilai pagu anggaran harus diterima oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJA, paling lambat 7 hari sebelum periode kontrak tahun jamak tersebut berakhir. Kemudian, bolehkah Menteri Pimpinan Lembaga mengajukan perubahan komposisi pendanaan antar tahun? Kementerian Lembaga dapat mengajukan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dengan cara mengajukan kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran, dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah persetujuan kontrak tahun jamak itu ditetapkan. Perubahan komposisi pendanaan antar tahun ini akan menjadi bahan pengajuan revisi pada KL yang bersangkutan. Lalu siapakah pihak yang memproses permohonan persetujuan kontrak tahun jamak?
Yang memproses permohonan persetujuan kontrak tunjamak adalah Direktorat Jenderal Anggaran. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan review atas permohonan ini dan memprosesnya dalam waktu 7 hari setelah berkas permohonan selesai direview dan dokumen-dokumen yang dilampirkan telah lengkap dikirimkan dari kementerian lembaga. Bila pengajuan permohonan tidak sesuai dengan ketentuan, maka Menteri Keuangan akan memberikan surat penolakan dan pengembalian dokumen kepada KL yang bersangkutan. Proses ini juga berlaku untuk permohonan perpanjangan waktu kontrak tunjamak, permohonan penambahan pagu anggaran, dan permohonan perubahan komposisi pendanaan. Seandainya dalam proses review memerlukan dokumen pendukung tambahan lainnya, DJA dapat meminta dokumen tersebut kepada menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Proses permintaan dokumen tersebut berjalan simultan dengan proses penyelesaian persetujuan kontrak tanggung jamak tersebut. Penetapan Menteri Keuangan atas permohonan persetujuan kontrak tanggung jamak, permohonan perpanjangan masa kontrak, dan penambahan pagu anggaran bukan merupakan keabsahan atas proses pengadaan barang dan jasa, dan atas penetapan pemenang penyedia barang dan jasa, juga atas kontrak yang dilakukan oleh KL dengan pihak ketiga. Persetujuan kontrak tunjamak yang ditetapkan oleh Menteri Pimpinan Lembaga yang bersangkutan harus disampaikan kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran, paling lambat 1 bulan setelah penetapan tersebut ditandatangani. Begitu juga dalam hal perpanjangan waktu kontrak dan penambahan pagu anggarannya. Bagaimana kalau permohonan perpanjangan masa kontrak tanggung jamak dan permohonan penambahan pagu anggaran itu melewati batas waktu yang telah ditentukan? Sepanjang alasannya dapat dipertanggungjawabkan, maka Direktorat Jenderal Anggaran tetap dapat memproses permohonan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Dan yang terakhir adalah Kementerian Lembaga harus menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan atas penyelesaian kontrak tahun jamak tersebut kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Oke, itu tadi videonya ya. Aduh. Kita kembali ke PPT. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh Iqbal. Silakan. Selamat malam teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana manajemen komitmen dan manajemen kontrak itu. Jadi modul manajemen komitmen dan kontrak ini keduanya itu saling terkait, di mana dalam modul komitmen kontrak ini itu merupakan terusan dari modul komitmen sebelumnya. Nah, dalam modul komitmen kontrak ini dibagi salah satunya adalah ada perekaman BAS. Perekaman BAST ini itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu secara kontraktual dan secara non-kontraktual. Nah, untuk penjelasannya dapat kita lihat tentang bagaimana alur dari perekaman BAS ini. Alur yang pertama itu tentang alur proses transaksi kontraktual. Nah, ada 4 pihak yang terlibat dalam proses transaksi dalam perekaman BAS ini. Yang pertama adalah operator sakti, dalam hal ini adalah staf PPK atau staf PPSPM. Selanjutnya ada pejabat pembuat komitmen atau PPK yang dia diberi amanah oleh KPA masing-masing satker. Lalu ada modul aset tetap persediaan, di mana ini merupakan lanjutan dari modul perekaman BST ini. Lalu selanjutnya ada KPPN atau SPAN, dalam hal ini adalah yang melakukan perekaman. Nah, kita mulai dari operator sakti dulu atau staf PPK. Pertama adalah staf PPK seperti hal sebelumnya dijelaskan, itu pertama adalah melakukan input tentang data supplier. Jadi dalam hal ini adalah dimulai dari aplikasi sakti. Lalu dilanjutkan tentang membuat ADK supplier. ADK supplier ini filenya dapat berbentuk BCSR,
terus ada BCSU, BCSI. BCSI ini hanya dilakukan untuk di aplikasi untuk sekarang ini untuk di Satker belum diaktifkan seperti hal sebelumnya yang dijelaskan oleh saudara Noval. Lalu setelah dokumen ADK supplier ini jadi bakal di-upload atau disampaikan ke KPPN untuk dilakukan proses perekaman di SPAN. Nah, hasilnya akan menghasilkan NRS. NRS itu apa? Nomor register supplier yang nanti akan digunakan sebagai data dari masing-masing supplier. Nah, setelah NRS jadi, bakal dikembalikan masuk lagi ke operator sakti data ini. Lalu digunakan untuk input kontrak. Nah, setelah input kontrak sudah terjadi, dibuatlah ADK kontrak. Dalam ini ada BCKA, A itu adalah annual, terus ada M multi-year, dan R ada release. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tahunan, jamak, dan release multi-year. Lalu data dari BCKA ini akan masuk ke proses KPPN atau proses perekaman. Perekaman ini nanti akan menghasilkan NRK atau nomor register kontrak, di mana nanti NRK ini berfungsi untuk perekaman BAST, BAPP, dan BAKP. Fungsi dari BAST ini bakal dimasukkan ke modul aset tetap persediaan guna untuk pendetelan aset tetap atau persediaan. Jadi aset-aset apa sudah yang diakui dan entah itu yang jamak atau yang tahunan itu nanti bakal sebagai pendetelan aset dari aset tetap atau persediaan tersebut. Nah, selain itu juga BAST itu berguna juga untuk input SPP. Input SPP ini guna untuk proses pencairan dana. Proses pencairan dana ini dari mulai SPP, SPM, dan hingga keluar SP2D untuk pencairan dana dari transaksi kontraktual tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu tentang transaksi non kontraktual. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini tidak ada proses perekaman di PPK untuk kontraknya, karena di sini tidak secara judul sudah jelas yaitu non kontraktual. Dari proses pertama sama, yaitu dimulai dari Sakti atau dari Satker untuk input supplier, lalu pembuatan ADK supplier, lalu masuk ke proses KPPN atau NRS. Nah, selanjutnya setelah NRS ini jadi, bakal dikembalikan lagi ke operator sakti untuk proses operator, yaitu di mana BST barang atau jasa. Seperti sebelumnya dijelaskan bahwa yang dikontrak itu hanya untuk perekaman belanja secara LS atau secara langsung, lalu secara bendara dan sebagainya. Nah, ini untuk di sini ada belanja LS non kontraktual, lalu belanja KPP, belanja UP falas, belanja BLU, penerimaan hibah barang atau jasa. Nah, hasilnya tersebut bakal menjadi pendetelan aset tetap atau persediaan di modul aset tetap persediaan dan juga bakal masuk ke input SPP atau untuk proses pencairan dana. Nah, lanjut. Nah, dari proses perekaman dana ini ada muncul beberapa resiko dan bagaimana pengendaliannya. Resiko yang pertama adalah data kontrak sudah didaftarkan di KPPN dan mendapatkan nomor CAN. CAN ini adalah NRK atau nomor register kontrak. Nah, setelah direview ulang oleh Satker ternyata masih ada kesalahan dalam NRK tersebut. Bagaimana pengendaliannya? Yang pertama adalah apabila kontrak belum ada realisasi cukup mengirimkan surat ke KPPN di mana kontrak tersebut terdaftar untuk melakukan pembatalan kontrak atau cancel kontrak, di mana cancel kontrak dan cancel kontrak ini hanya bisa dilakukan di aplikasi SPAN. Selanjutnya, lalu apabila Satker terdapat perubahan data yang salah bukan data primary key, itu masih bisa dilakukan di Sakti. Kalau yang salah adalah primary key, seperti itu. Selanjutnya, lanjut. Nah, yang kedua adalah apabila resiko kedua adalah BST tidak bisa diubah atau dihapus setelah proses pembuatan SPP. Bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya yaitu BST yang telah dibuat SPP tidak bisa dihapus, kecuali SPP yang mengikat BST tersebut dilakukan pembatalan atau penghapusan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu perubahan BST setelah proses SPP tidak bisa dilakukan, kecuali setelah proses pencatatan SP2D atau surat untuk pengeluaran dananya. Dan hanya diperbolehkan perubahan yang merubah nilai nominal dari SPP tersebut. Yang ketiga adalah resiko yang ketiga, tidak bisa
mengetahui kapan pendaftaran data kontrak disetujui oleh KPPN dan mendapatkan nomor CAN atau NRK atas ADK yang sudah dikirim ke KPPN. Nah, ini berbeda apabila KPPN yang sudah menerima kontrak. Kalau KPPN yang menerima kontrak ini, dia dalam jangka waktu 5 hari harus melakukan review atas data yang diterima tersebut. Tapi kalau dari Satker yang mengirimkan data ke KPPN itu belum ada kapan datanya itu bakal direspon. Nah, solusinya bagaimana? Pengendalian ADK ini melalui FTP atau file transfer protocol. Dalam file transfer protocol ini lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. File ADK tersebut akan langsung terkirim ke portal konverter KPPN dan tetap bisa dilakukan pemantauan atau monitoring langsung dari aplikasi Sakti atas proses ADK tersebut melalui aplikasi yang ada di aplikasi SPAN. Seperti itu beberapa resiko dan pengendalian yang ada di modul kontrak perekaman BST. Mungkin seperti itu dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Baik, silahkan rekan-rekan sekalian. Kalau ada yang mau bertanya atau ingin memberikan masukan terkait dengan presentasi dari kelompok 2. Izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan udah ada alurnya, alur proses transaksi kontraktual kan mulai dari input supplier, terus kontrak, terus baru PAST, baru kita bisa input SPP, terus SP2D, baru uangnya cair kan. Nah, misalkan kalau dari suppliernya itu minta kita nggak bisa kasih barangnya sebelum uangnya cair gitu misalkan, berarti kan belum ada PAST-nya. Itu gimana? Bisa nggak terjadi kayak gitu? Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya. Ada teman-teman lain yang barangkali ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan udah dijelasin ya bahwa salah satu fungsi dari data supplier itu kan penggabungan beberapa elemen data dari beberapa supplier kan. Nah, penggabungan tersebut itu dilakukan dalam kondisi yang gimana ya? Makasih. Baik, sudah 2 pertanyaan ya. Ini berarti 1 pertanyaan lagi. Barangkali dari teman-teman masih ada yang bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Terkait tadi yang annual kontrak, kalau seumpama di kontrak awal itu sudah disetujui bahwa kontrak akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, tapi realisasinya itu kontraknya itu terjadi melebihi tahun anggaran. Nah, kalau kayak gitu tuh apakah kontraknya itu akan diubah menjadi multi-year kontrak atau tetap menjadi annual kontrak sesuai dengan kontrak yang awal? Terus kalau seumpama dipindah ke multi-year kontrak, prosedurnya itu bagaimana? Apakah sama seperti kalau kita memperpanjang kontrak jangka panjang seperti yang di video tadi? Terima kasih. Oke. Maaf menyela, teman-teman ada yang tahu nggak gimana cara yang ngembaliin screen-nya? Kok hilang ya? Aduh, di mana ya? Stop screen dulu. Stop screen. Ya, stop screen terus nanti ini diulangi lagi. Di mana stop screen-nya? Di mana apa? Ginting. Ada kan? Biasanya ada. Di paling atas ada nggak Mbak atau di Ini pause share ya.
Atau Bapak nge-share, Bapak yang jadi gimana ya nih? Gimana nih? Ya udah lanjutin dulu pertanyaannya teman, aku tak nyari caranya ya. Oke, jadi ini saya mau menjawab pertanyaan dari Vera dulu ya. Jadi itu pertanyaannya tadi terkait dengan manajemen supplier. Jadi pertanyaan tadi seperti ini. Kan tadi sudah dibahas dari fungsi-fungsi data supplier. Nah, contohnya itu salah satunya adalah penggabungan data. Nah, penggabungan data itu dilakukan pada kondisi yang bagaimana. Nah, ini jawabannya dari pertanyaan tersebut adalah misalnya seperti ini, pemerintah itu mengadakan suatu program atau proyek itu untuk melakukan sebuah pembangunan, misalnya katakanlah pembangunan jalan. Nah, tentu saja untuk kontrak proyek seperti itu suppliernya banyak, tidak hanya satu. Nah, pada keadaan seperti itulah dilakukan merge atau penggabungan elemen-elemen data supplier menjadi satu, dan penggabungan itu terdiri dari banyak-banyak data supplier. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, makasih. Oke, sama-sama. Izin menjawab yang pertama. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, dalam arus transaksi itu kan dimulai dari urutan tersebut. Nah, bagaimana kalau supplier meminta uang dulu sebelum barang dikirimkan? Itu gimana? Nah, kalau menurut kelompok kami, dalam urutan tersebut harusnya adalah sudah pasti, karena dalam artian ini kan kita berkontrak dengan pemerintah. Kalau suatu ketika pemerintah tersebut mengalami kerugian, nah yang menanggung siapa gitu kan. Kalau dalam urutan pertama tersebut kan berarti supplier harus mendata dulu supplier ini bahwa dia itu terpercaya atau enggak. Belum tentu bisa dia percaya, terus dipercaya, terus dia bisa memberikan komitmen yang baik atau memberikan balasan yang baik dengan mengirimkan barang yang sesuai. Nah, makanya dalam hal ini dari proses awal itu bagaimana supplier itu diberikan NRS, lalu diajukan NRK-nya, kontraknya sesuai atau belum. Lalu perkembangannya tadi kan ada seperti pelaporan tiap kontraknya itu kayak gimana. Seperti yang dijelaskan dalam multi-year kontrak tadi. Nah, setelah istilahnya direview atas kontraknya tersebut, baru bisa dikeluarkan dana. Jadi, seyogyanya atau sebaiknya dalam urutan tersebut, supplier tersebut harus memberikan barangnya terlebih dahulu, sesuai atau tidak dengan permintaan, baru dilakukan pembayaran sesuai dengan prosedur yang ada. Menurut kelompok kami seperti itu. Mungkin bisa dimengerti atau ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup, makasih. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Izin share screen dulu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya ingin menambahkan saja ya, tadi terkait dengan beberapa pertanyaan.
yang terkait dengan ada supplier yang minta pembayaran terlebih dahulu sebelum dia menyerahkan prestasinya atau hasil kerjanya. Maka tentunya ini melanggar komitmen yang sudah ada, kurang lebihnya begitu ya, karena pemerintah itu boleh membayar kalau sudah menerima barangnya, kecuali untuk hal-hal tertentu ya, misalkan yang sifatnya adalah barang-barang khusus ya. Contohnya sekarang misalkan Pak Prabowo kan sedang lawatan ke luar negeri yang mungkin nanti akan berpotensi kemudian pemesanan alutsista misalkan. Nah, itu ada yang memang menggunakan mekanisme uang muka ya. Jadi kalau mau seperti itu berarti di awal sudah disepakati ada mekanisme uang muka. Uang muka itu bukan berarti kita bayar duluan, tapi itu sebagai ya kalau bahasa kitanya DP lah intinya. Ya. Tapi tetap nggak boleh ya. Kemudian itu diberikan sembarangan. Ya. Biasanya ketika kita membayar itu yang pertama barang atau jasanya sudah harus terjadi penyerahan. Nah, kalaupun misalkan di akhir tahun biasanya, ini ada mekanisme langkah-langkah akhir tahun, ketika sampai di akhir tahun yang seharusnya dia sudah selesai tapi belum selesai, maka nanti ada mekanisme, kalau di Sakti itu nanti disebut dengan BAST-BG, BAST Bank Garansi, di mana kita akan bayar tapi kita pegang bank garansi dari pihak ketiga itu. Ya, suatu saat dia one prestasi, tidak menyelesaikan pekerjaannya, ya sebesar bank garansi itu akan kita cairkan untuk dimasukkan kepada kas negara. Jadi negara tidak akan rugi juga ya ketika terjadi one prestasi. Tapi prinsipnya sebenarnya pemerintah itu akan membayar kalau barang jasanya sudah diserah terimakan. Bahkan dalam hal terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya termin, maka pembayaran itu akan dibayarkan hanya sebesar progres kemajuan pekerjaannya. Ya, pada prinsipnya jangan sampai ada kerugian negara. Baik, kemudian tadi ada pertanyaan apa tadi yang supaya digabung-gabung ya. Saya kurang menangkap pertanyaannya, tapi memang ada supplier jenis konsorsium kalau di pemerintah itu, di mana tidak mungkin pekerjaan itu dilakukan oleh 1-2 perusahaan, maka mereka membentuk konsorsium. Contohnya pekerjaan infrastruktur, karena ada yang ahli misalkan di bidang A, di bidang B, di bidang C. Nah, mereka nanti berserikat ya, bersama-sama melakukan pekerjaan itu. Ya, kita sebutnya konsorsium. Seperti waktu EKTP ya, proyek EKTP itu banyak yang terlibat di sana. Ada yang terlibat dengan masalah infrastruktur atau hardware jaringannya, ya ada yang dengan softwarenya dan seterusnya. Mereka bergabung di sana. Itu namanya supplier konsorsium. Baik, kemudian tadi yang terakhir apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Bisa diulangi? Ini Pak, kalau seumpama di kontrak awal tuh annually, tapi realisasinya itu melebihi tahun anggaran yang sama, apakah bisa ke multi-years atau gimana? Makasih Pak. Ya, setahu saya itu nggak bisa ya. Jadi ketika di akhir tahun nanti akan dilihat, tergantung kontraknya ya. Ketika pihak ketiga itu, supplier itu menyelesaikan pekerjaan di luar atau melebihi waktu yang ditentukan, pertama dia berarti ada one prestasi, ya. Kemudian akan terkena namanya denda keterlambatan pekerjaan. Ya, setiap hari dia akan kena denda kalau dia sampai terlambat. Dan tentunya ketika dia sudah disepakati, ya kan ada maksimal terlambatnya berapa, maka ya sudah putus kontraknya nanti dia tidak akan dibayar, ya tidak akan dibayar full tentunya. Ya. Dan biasanya seperti ini tentunya akan ditandai. Ya. Supplier yang seperti ini bahkan sampai nanti kalau supplier one prestasi bisa di blacklist oleh LKPP, ya lembaga pengadaan barang jasanya pemerintah. Ya. Jadi ketika kontraknya annual ya sudah, kalau dia nggak sanggup mengerjakannya atau dia one prestasi ya diputus. Nggak kemudian
diselesaikan di tahun berikutnya, tidak. Ya, ada mekanisme yang tadi. Katakanlah seharusnya selesai di bulan Desember tanggal 20 misalkan. Ya. Maka ketika dia ternyata nggak sanggup sampai tanggal 20, biasanya kita hanya ngasih waktu sampai akhir tahun. Kenapa? Karena anggaran kita kan tahunan. Ya, kalau kita akan pindahkan ke tahun berikutnya, belum tentu ada anggarannya. Satker itu belum tentu punya anggaran kembali untuk tahun depannya. Ya, karena anggaran kita anggaran tahunan. Makanya tadi kenapa yang kontrak multi-years pun ya itu ada pendaftaran untuk release kontraknya. Tiap tahunnya ada. Ya, itulah nanti yang akan direalisasikan tiap tahun yang tersedia anggarannya. Ya, baik itu ya yang dapat saya tambahkan. Mungkin nanti teman-teman yang lain kalau ada yang ingin menambahkan silahkan, atau mau di chat di grup juga silahkan. Terakhir sebelum kita kuis, ada satu yang ingin saya sampaikan terkait dengan hubungan antara modul komitmen dengan modul lain. Ini kelihatan nggak nih di layar? Saya share screen nih. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, modul komitmen itu punya hubungan dengan modul-modul lain di Sakti. Ya, di antaranya dengan modul anggaran. Apa sih hubungannya? Tadi sudah sempat kita singgung. Di mana ketika modul komitmen membuat kontrak, ya, maka atau BAST kalau yang non kontraktual, dia akan minta pagu ke modul anggaran. Kalau pagunya ada, dia bisa bikin kontrak. Kalau nggak ada, nggak bisa bikin. Setelah diminta, ya, oh ternyata ada. Kamu punya anggaran belanja modal gedung nggak? Kita mau bangun gedung. Ada. Ya, kita mau bikin kontrak 3M misalkan. Ternyata ada anggarannya tersedia 5M. Maka yang 3M itu akan di hold oleh modul komitmen, nggak boleh dipakai yang lain lagi. Dipakai oleh kontrak A katakanlah. Ya, sehingga yang lainnya nggak bisa menggunakan lagi. Setelah itu modul komitmen ngasih informasi, ini loh, saya ambil yang 3M untuk kontrak pembangunan gedung. Yang kita sebut itu sebagai encumbrance, pencadangan dana. Ya, di mana walaupun belum ada realisasi, maka itu ya sudah tidak bisa dipakai yang lain. Ya. Kecuali kalau kontraknya gagal atau batal, nah dia harus hapus kontraknya. Kemudian dengan GPP, gaji PNS pusatnya, aplikasi tersendiri yang sampai sekarang masih ada, itu terkait dengan supplier pegawai. Data-data pegawai termasuk perhitungan hitung-hitungan gaji, tunjangan dan lain-lain kita ambil dari aplikasi GPP, dan sekarang sudah ada aplikasi GPP yang punya database terpusat. Ya, kemudian kalau dari pekerjaan di modul komitmen itu sudah selesai, maka akan ada BAST atau BAKP. Nah, kalau ada hasilnya berupa atau output dari BAST itu berupa BMN, maka nanti berhubungan dengan modul aset tetap, aset atau persediaan dalam rangka untuk mencatatkan asetnya. Ya. Demikian juga BAST itu nanti akan digunakan oleh modul pembayaran dalam rangka untuk membuat asum tagihan, untuk membayar pihak ketiga yang sudah menyerahkan barang atau jasa kepada satker kita. Jadi kita akui asetnya, kita akui persediaannya, kita akui bebannya kalau memang dia itu berupa jasa, tapi kita juga harus fair, kita akui utangnya. Maka kalau kita lihat nanti jurnalnya pada saat pencatatan BAST itu adalah seperti ini. Ya, waktu ada BAST dicatat persediaan atau aset tabung register atau beban sebenarnya kalau jasa ya pada utang belum terima tagihan. Nah, kemudian asetnya akan ditentukan oleh modul aset tetap, termasuk persediaannya. Itu nanti akan dipelajari di paruh kedua setelah UTS ya, untuk asetnya. Nah, sehingga tinggal utangnya. Ya, asetnya sudah diakui, kita masih punya utang karena belum bayar. Nah, utangnya nanti akan hilang ketika modul pembayaran menindaklanjutinya dengan menghasilkan SPP, SPP menjadi SPM, kemudian SPM menjadi SP2D. Nah, sampai di sini berarti sudah hilang utangnya. Jadi kita punya aset yang sudah lunas dibayar. Ya, baik, ini mungkin tambahan materi yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita share kuis ya, untuk latihan dan sekaligus untuk nilai aktivitas. Silahkan bersiap menggunakan kuisis ya. Sebentar saya coba.
Baik, itu link kuisnya ya. Silahkan diakses ya, silahkan dikerjakan. Soalnya kurang lebih 20. Ya, masing-masing soal sekitar setengah menit. Mudah-mudahan cukup ya. Silahkan ya dikerjakan. Untuk Zoom-nya mungkin kita bisa ini ya, kita bisa sudahi, tapi sebelumnya kita informasikan ya, mohon maaf tadi ternyata baru saja kita dapat info hari Senin ternyata ada training ya, dan kita harus mengisi materi training itu kelihatannya untuk manajerial ya, KPPN dan Kanwil kalau nggak salah ya. Sehingga mohon maaf tidak jadi pagi ya, mungkin insya Allah sore ya, siang atau sore ya. Mbak Nisa? Siap, halo? Pak. Ya. Ya, dijadwalkan siang atau sore aja ya, karena ini trainingnya sebenarnya cuma sebentar, hanya dari jam 8 sampai jam 10, berarti ya mungkin bolehlah kita ambil sore hari ya. Baik, Pak. Oh ya, Pak, baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Gimana? Mau tanya terkait tugas yang paper itu bagaimana? Oh, yang paper seperti pada waktu yang pertama ya. Pada waktu kita tugas yang pertama di PJJ kedua pengumpulannya itu kan ada makalah, resume makalah ya. Nah, saya sudah infokan di Google Classroom ya kalau nggak ya. Sudah lihat belum di GCR-nya? Sudah. Itu ada makalah di sana. Tugasnya adalah meresum makalah itu. Bentar, saya coba lihat. Kalau PJJ-nya itu besok Senin, apakah tugasnya juga maksimal dikumpulkan? Tugasnya nanti tetap dikumpulkan maksimal Kamis. Ikut itu aja, ikut jadwal normal kalau untuk tugas ya. Jadi nggak harus dikumpulkan Senin. Oke, ada lagi? Pak, ini tugasnya kelompok atau individu, Pak? Individu ya? Individu, seperti yang kemarin ya, seperti yang tugas untuk rantai nilai itu. Ya, ini tugasnya individu meresum makalah yang ada. Dikumpulkan hari Kamis nggak apa-apa, sampai PJJ jadwal aslinya ya. Kalau besok karena libur kan kita majukan itu untuk pembelajarannya, tapi untuk tugasnya boleh sampai hari Kamis. Untuk ketentuan penulisan dan maksimal halamannya seperti apa ya, Pak? Maksimal 10 halaman seperti kemarin aja. Jadi yang penting yang substansi isinya ya. Dan kerjakan masing-masing, karena saya masang di situ ada fasilitas untuk di GCN itu kan ada fasilitas untuk pengecekan terkait dengan originalitas dari pekerjaan ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada silahkan sambil dikerjakan ya, itu ya Bu saya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Untuk PJJ malam ini tetap mukanya kita close dulu ya. Rekan-rekan bisa sambil mengerjakan kuisnya ini untuk membantu nilai aktivitas dan untuk persiapan ujian. Sebenarnya semakin banyak kita kerjakan semacam ini kan mudah-mudahan nanti kalau ada yang keluar kita sudah pernah mengerjakannya dan mudah-mudahan bisa mengerjakan di soal UTS maupun UAS ya. Terima kasih rekan-rekan ya. Mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Kita akhiri pertemuan kita malam ini. Semoga semua tetap sehat, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita izin dulu ya. Ya, terima kasih semuanya.